Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Rahmat dengan NIM 2106037, Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang tugas matbis pada pertemuan 3, pada tugas 3 ya. Yang pertama, indikator yang harus dipenuhi, bagaimana kaidah menghitung dapat menyelesaikan suatu masalah, berikan contohnya. Untuk pada kombinatorial, cara menghitung counting, mengatur objek, dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial, dan kaidah adalah kaidah perkalian, rule of product, dan kaidah penjumlahan. Kedua kaidah itu dapat digunakan untuk memecahkan satu masalah persoalan menghitung. Untuk kaidah perkalian yang pertama ini, percobaan ke-1 mempunyai P, hasil percobaan mungkin terjadi, dan percobaan kedua Q, hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi yang poin pentingnya mah yang ini, jika percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q hasil percobaan. Kuncinya ini yang ya, yang dan ini. Jika ada dan, maka akan dikalikan gitu ya. Contohnya seperti ini, sebuah toko pakaian menjual 100 jenis baju serta 50 jenis celana. Setiap pembeli boleh memesan satu baju dan satu celana. Maka yang bisa dihitung, kita langsung aja kalikan si ininya. 100 dikali 50 hasilnya segini ya, hasilnya segini. 100 kali 50 hasilnya segini. 100 kali 50 sama dengan 5000, berarti 5000. Ini celana ya, salah. Celana sini tadi. Ini celana dan minuman harusnya. Satu baju dan satu minuman harusnya. Kemudian untuk yang kedua ini rule of sum. Rule of sum ini kuncinya ini ada di sini ya, yang atau ini, poin yang atau ini. Jika ada atau, maka kita langsung dijumlahkan. Misalkan contohnya, kelompok matbis terdiri 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Tidak peduli laki-laki atau perempuan, maka kombinatorialnya maka bisa langsung saja tambahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3 tambah 2 sama dengan 5. Langsung saja ya, jika terdapat atau. Untuk yang selanjutnya ada perluasan kaidah menghitung. Jika n buah percobaan punya P1, P2, P3, Pn hasil percobaan mungkin bergantung pada pilihan sebelumnya, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah, nah ini rumusnya. Rumusnya seperti ini, dua ini. Kemudian contoh soalnya, berapa jumlah kata yang bisa dibentuk dari kata kota jika dibentuk jika yang diperbolehkan ada huruf yang berulang di dalamnya, dan jika tidak boleh berulang di dalamnya. Jika boleh berulang, misalkan kita membuat kotak seperti ini, terdapat 4 kotak dan 4 huruf kota. Kemudian 4 jumlah ini 4 itu, maka 4 kotak dan 4 nilai ini itu dari katanya ya, dari kata ini. Nah, dari sini. Maka bisa kita buat 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 4 ya, 4 pangkat 4 ini. 4 pangkat 4. Nah, 4 pangkat 4 tidak boleh berulang. Jika tidak boleh berulang, maka 4 faktorial. 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Karena kan semakin kesini ini harus semakin sedikit, karena semakin habis lah, karena tidak boleh berulang kan. Jadi hasilnya 24. Untuk nomor 2 indikatornya yaitu bagaimana permutasi dapat menyelesaikan suatu masalah. Berikan contoh solusinya. Ini permutasi ya, jumlah susunan sama. Untuk permutasi yang jumlah susunan sama, kita bisa menggunakan rumus langsung saja ya, n faktorial. Contohnya, misalkan sebuah toko roti terdapat macam-macam roti, yaitu roti keju, roti pisang, dan roti coklat. Ini kan ada 4 macam roti keju, roti pisang, roti coklat, dan roti susu. Ini 4 jumlahnya. 4 dan pada 4 kardus disimpan pada 4 kardus ini, pada 4 kardus, maka 4 ini 4 kardus ininya nih, 4 buah ini. Enggak deh, ini kan
sama ya Pak, sama, jadi sama, langsung saja faktorialkan gitu, jadi 4 faktorial langsung. Hasil udah 4 ini ya. Karena sama langsung difaktorialkan saja gitu. Kalau jika susunannya berbeda, maka rumusnya seperti ini. Beda lagi. N per N dikurangi R. Misalkan ini kan, ini si rotinya ini 5. Kita buat 5 roti. Ada roti selai, roti keju, roti pisang, roti coklat, dan roti susu. Ini 5. Kemudian kardusnya 3 kardus, maka 5 faktorial dikurangi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Maka 5 dikali 4 dikali 3 hasilnya 60. Ini berdasarkan rumus yang ini ya. Nah, yang ini. Ini kita bisa tulis dulu P-nya 5,3 gitu ya. 5,3 itu dari jumlah roti, jumlah objeknya, dan jumlah caranya, jumlah tempatnya gitu, jumlah tempatnya itu. 5,3 untuk permutasi melingkar objek yang dan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran, jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran yang dikurangi 1. Misalkan kita ada 5 orang yang parkir mobil yang terdiri dari 5 mobil mengelilingi sebuah lahan gedung. Berapa pengaturan tempat duduk ini harusnya tempat parkir bagi mereka. Orang pertama itu tersebut dengan satu cara ya, maka dikurangi satu cara. Misalkan kita langsung saja ke rumusnya ini ya, N dikurangi 1, N kurangi 1 di P-nya. Si N nya ini kan 5 dikurangi 1 maka 4 faktorial. Jadi hasilnya itu 4 faktorial. Ini N, 1 ini P-nya ini yang diketahuinya ini ya. Ini N kurangi 1 faktorial sama dengan N-nya 5 diganti dengan 5, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4 faktorial hasilnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, ini bagaimana kombinasi dapat menyelesaikan suatu masalah, berikan contoh solusinya. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan, yang mana kombinasi menggunakan sejumlah objek tetapi untuk kombinasi tanpa ada urutan. Secara umum, jumlah cara memasukkan R benda berwarna sama ke dalam wadah adalah, misalkan, nah ini rumusnya seperti ini ya. Hasil rumusnya mah yang ini. Rumusnya yang ini misalkan kita CNR ini misalnya. Rumus disebut kombinasi R dilambangkan NR. Nah, yang ini dilambangkannya pelambangannya. Untuk contoh soalnya, mahasiswa A pergi ke perpustakaan untuk meminjam 3 buku matdis. Jika di perpustakaan itu terdapat 5 jenis buku matdis, maka berapa kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dipinjam oleh mahasiswa A? Misalkan kita ini kan terdapat 5 cara, 5 keseluruhannya itu 5 buku ya adanya. Kemudian si buku matdisnya itu yang akan dipinjam ini 3 buku yang akan dipinjam. Kemudian 5 faktorial, ini N-nya ini 5 faktorial dikurangi R faktorial 3 faktorial, maka 5 N dikurangi N sama dengan 5 dikurangi 3 faktorial, maka hasilnya ini 5 faktorial dikali 4 dikali 3 faktorial itu kan langsung dicoret ya, saya langsung dicoret ya. Jadi 5 dikali 4 langsung ini 2, ini harusnya faktorial enggak usah deh, enggak usah faktorial juga soalnya 2 dikali 1 kan 2 sama, maka 20 dibagi 2 maka 10 hasilnya ya. Seperti ini 5 dikali 4 20 2. Kemudian untuk yang jadi kombinasi 4 jenis buku 3 jenis buku ya. 3 jenis buku ini harusnya 3 jenis buku yang mungkin dipinjam oleh mahasiswa A adalah 10 kombinasi yang dapat dilakukannya gitu ya. Mungkin untuk penjelasan dari pertemuan ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.